Siapkan badannya dan segenap jerih payahnya diganti menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para donatur yang telah menyisihkan sebagian daripada hartanya untuk acara ini, mudah-mudahan semuanya hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati Bapak Lurah Desa Waringin, Kedung Waringin, Bapak Rohadi Nuryadi, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, dan selalu bisa mengayomi daripada masyarakat Desa Kedung Waringin. Belum, lagi di jalan. Segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus kepada Bapak Ustadz Muhammad Biran, mudah-mudahan guru-guru kita, para kiai kita panjang umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dan manfaat ilmunya untuk kita sekalian. Para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah desa, RT, RW, mudah-mudahan mereka juga panjang umur, sehat badan. Dan juga yang kami banggakan dan kami cintai, anak-anak yatim yang disantuni pada hari ini. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang pintar, yang cerdas, yang kelak menjadi anak yang berguna untuk dirinya, keluarga, bangsa, dan agama. Para bapak, para ibu sekalian yang saya muliakan, tim hadroh yang di belakang saya, mudah-mudahan semuanya ya belum didoain, udah amin aja. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, dan semoga bisa ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jam saya menunjukkan 10:30. Kira-kira saya ceramah sampai jam berapa ini? 1:30. Jam 2. Matiin saya itu mah. Jamaah sekalian yang saya hormati, hari ini ada 2 acara, maulid dan santunan. Oleh karena itu, saya ingin membahas 1 ayat dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 di ayat 128. Baik berkenaan dengan maulid maupun berkenaan dengan santunan yang kita laksanakan, semoga apa yang kita kerjakan semua diganjar pahala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul yang hari ini kita peringati, manusia yang terbaik di mata Allah maupun terbaik di mata manusia. Manusia yang agung, diagungkan oleh manusia, diagungkan oleh Allah. Dialah manusia yang sangat berakhlak mulia. Akhlaknya diakui oleh musuh dan lawannya. Akhlaknya dipuji oleh manusia, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah seorang pemimpin para nabi yang dari jumlah nabi 124.000 nabi. Dan dia sebagai pemimpin para rasul dari jumlah rasul 313 rasul. Dan dialah yang nanti bangkit pertama di padang mahsyar. Dan dialah nanti yang pertama akan membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak lain dialah yang kita peringati hari ini, Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Quraisy bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Adnan bin Udad bin Uqayyam bin Ya'rub bin Tayyirah bin Nabil bin Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ayo kita bahas ayat ini. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang pertama, azizun alaihi ma anittum. Apa bu? Bu? Azizun alaihi ma anittum.
Ini lemes-lemes belum ada kali ya? Belum. Mengapa emang? Bapak-bapak, yang pertama azizun alaihi ma anittum. Apa azizun alaihi ma anittum? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat peduli kepada penderitaan umatnya. Itu pemimpin begitu tuh. Jangan ngurusin dirinya, tapi lupa ngurusin rakyatnya. Ada pemimpin yang model begitu? Banyak-banyak aja. Hei, kadang-kadang ngurusin dirinya, ngurusin partainya, ngurusin golongannya, lupa dengan rakyatnya. Pemimpin tidak boleh seperti itu. Harus lebih mendahulukan kebutuhan rakyatnya dibandingkan dirinya. Azizun alaihi ma anittum. Makanya kita pernah dengar Nabi kadang-kadang diganjal perutnya dengan batu karena menahan laparnya, karena dia berikan makan kepada fakir miskin. Betul Pak Haji? Gara-gara ini warga Gedung Waringin sering perutnya diganjal sama perut sama batu, sama lemper. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering diganjal perutnya dengan batu. Kenapa? Karena lebih baik dia lapar daripada tetangganya yang kelaparan. Shallu ala Nabi. Lebih baik dia tidak makan daripada fakir miskin kelaparan. Makanya hari ini orang-orang yang menyantuni anak yatim, insya Allah bersama dengan baginda Rasulullah. Kenapa? Karena inilah sifat Nabi yang harus kita ambil. Kita harus menyantuni daripada anak-anak yatim kita. Pak, Bu, Ibu cinta sama Nabi. Kompak cinta sama Nabi. Lebih cinta mana ke Nabi apa ke suami Ibu? Dua-duanya. Pak, Bapak cinta sama Nabi? Cinta sama bini? Kagak. Parah amat ya. Coba ibu-ibu kompak cinta sama suami? Cinta sama istri? Cinta. Kalau ibu cinta sama suami, cinta sama Rasulullah, cinta sama istri, itu merupakan mahabbah kita. Tapi kalau saya tanya lebih cinta mana ke Nabi apa ke suami ibu? Halo. Oh, bingung dia. Ibu, bapak, ayo, bapak lebih cinta ke Nabi apa kepada bini bapak? Yakin. Bohong. Yakin Nabi. Udah itu jawab. Ini mensaut-sautan nih. Kalau ada orang yang lebih mencintai selain Nabi, itu imannya tidak sempurna. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman di antara kalian sampai kalian lebih mencintai aku dibandingkan kepada orang tuamu, kepada keluargamu. Jadi cinta sama suami wajib, tapi sama Nabi harus lebih cinta daripada suami. Kadang-kadang suami banyak yang gak jujurnya. Cintai istri dulu, maka kau akan cintai kita balik. Ya kan? Tak lupa, gantian kasih belain. Kok kadang gaji 5 juta, ngaku 3 juta. Tak dulu, jangan nyautin. Insya Allah bukan orang Gedung Waringin, bukan orang Solo, tapi pindahan dari sini sih. Kadang ngakunya 3 juta, dapatnya 5 juta, masukin ke peci 1 juta, bilang pecinya hilang, kalang kabut. Ada yang begitu lakinya? Mana lakinya? Ya Allah, makanya ibu saya semuanya cinta sama suami wajib, tapi cinta sama Allah, cinta kepada Rasulullah lebih tinggi segala-galanya. Betul? Bu, makanya ibu luar biasa cintanya kepada suami. Dia mah kalau cinta, mohon maaf, ayo kita bicara tentang nih ilmiah. Kenapa lebih banyak yatim daripada piatu? Ayo, cari anak yatim ngampar, nyari piatu susah. Artinya kalau yatim ditinggal mati oleh bapaknya, kalau piatu ditinggal mati, lebih banyak yatim daripada piatu. Betul? Kenapa? Berarti suami lebih cepat mati dibandingkan bini.
Makanya cari duda di kampung susah, nyari janda gampang. Betul nggak? Betul nggak? Makanya kenapa? Nih, ayo kita kembali. Kenapa Allah memberikan rahimnya lebih cepat meninggal suami dibandingkan istri? Karena istri lebih sayang kepada anaknya, lebih hebat daripada suami. Jangan tepuk tangan, memang saya burung dara. Lebih sayang istri, lebih sayang ibu kepada anak dibandingkan suami kepada anak. Buktinya ngaji bawa tas gede-gede. Ada orang laki bawa tas ini. Tuh, bawa tas tuh. Untuk apa itu? Kendaling ini. Untuk apa itu? Lu taruh banyak. Untuk berkat. Makan beda, dimasukin ke tas beda. Betul nggak? Betul. Bagus kalau ngaku mah. Kadang-kadang gelas aku udah bolong karena buru-buru dimasukin juga. Akhirnya apa? Basah. Kenapa? Karena istri sayang anak. Di mana dia ada, pasti ingat sama anak. Betul nggak? Makanya ibu ini, bu, derajat lebih tinggi daripada bapak. Ibumu baru. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi. Kagak boleh berhenti. Betul nggak? Makanya orang yang perempuan lebih apa? Lebih sayang kepada anak. Coba kalau ibu bapak makan durian di mana-mana, lupa sama bini. Kenceng amat sih. Kenyataannya makan durian di mana-mana, pulang cuma baunya doang dibawa. Tak, kakinya nyodolin tangan, bini cium tangan. Durian bang, mana duriannya? Agak ada. Tuh, itulah sayangnya suami terbatas. Tapi kalau istri luar biasa sayangnya kepada anak. Tuh, coba bukti lagi. Kalau raya, ayo sama-sama. Ibu kalau lagi makan, anaknya berhenti nggak kira-kira? Ini orang laki lagi makan, anaknya pindah apa berhenti? Kita kalau ngaku mah. Ayo ngaku. Makan dai. Lagi makan enak pindah. Tapi orang perempuan lagi makan anaknya berhenti dulu. Ngapain? Cebokin sampai cebokin. Makan dulu. Lo kalau habis cebokin makan ya leblepetan. Tuh. Masya Allah, tabarakallah. Makanya ayo ibu sekalian, bapak sekalian, hari ini kita meneladani Rasulullah SAW. Artinya mari kita berbagi kebahagiaan kepada orang lain, apalagi pada anak yatim. Siapa yang bersedekah, ya mana qasat min malin min abdihi bal yazdad, tidak akan berkurang harta seorang kalau dia sedekah, makin tambah. Tidak ada sejarahnya orang sedekah jatuh miskin. Ada nggak kira-kira? Adakah di sini orang yang rajin sedekahnya jadi miskin? Tidak. Gila sedekah makin kaya. Gila judi habis. Gila minuman, gila wadon, burus. Tapi gila sedekah luar biasa. Bu, sayang sama suami. Makanya ibu harus punya slogan: suami punya uang, suami disayang. Suami nggak punya uang, suami astagfirullahaladzim. Percuma ngaji pakai jilbab kalau lakinya ditendang. Pak, tapi kita yakin istri-istri kita kalau sayang sama suami tergantung tanggalan dia mah. Tanggal muda sayang karena baru dapat gajian. Pertengahan bulan makin habis, tidur miring. Akhir bulan habis, tidur tengkurap. Kata lakinya, mama, hei,
Bu, Ibu, sayang sama suami, cinta sama suami wajib, cinta sama Nabi harus lebih tinggi segala-galanya. Makanya salah satunya kita berbagi kebahagiaan kepada anak-anak yatim. Siapa yang selalu menyantuni anak yatim, insya Allah hidupnya akan berkah. Dan tidak ada jatuh miskin orang yang banyak sedekah, tapi semakin kaya semakin kaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Pak, ayo mulai besok. Tapi yang namanya ibu luar biasa, kalah kita orang laki sedekahnya. Ibu kalau ngaji di pengajian rutin baru baca Yasin sebelum ceramah kantong kresek 3 kali lewat. 2.000, 2.000, 2.000. Biasa tuh 2.000 tuh. Kadang-kadang ada yang duit 50.000, wih orang kaya 50.000, nyari kembalian. Senin dia ngaji, sampai Minggu dia ngaji 7 kali. Dia ngaji 7 kali 6, 42.000. Toh ibu-ibu mah. Bapak sholat Jumat ya goceng. Masih bagus goceng, tapi ada bapak-bapak sholat Jumat kalau ngeliat kotak amal udah merem aja. Ada begitu kira-kira? Bener kira-kira? Nggak boleh ngeliat kotak amal lewat. Tangan dorong, abis dorong melek lagi. Ayo kita baca suratul Fatihah sekali aja untuk suami-suami yang selalu melihat kotak amal merem. Kita baca Al-Fatihah, semoga merem selama-lamanya. Mau dibacain Al-Fatihah? Apalagi kita sebagai suami, orang tua kita meninggal dunia, kirimin tuh amal jariah. Inna ummi uktitalat nafsa law takallamat tasaddaqat atau sadaqat Rasulullah qala na'am. Ibuku, bapakku telah meninggal dunia. Kalau dia masih hidup dia pengen sedekah, karena dia udah meninggal dunia aku sedekahkan atas nama dia. Sampai nggak ya Rasul? Sampai pahalanya. Ayo sedekah. Ini kalau saya yakin ada masjid di depan, masjid apa namanya? Nurul Iman ya? Nurul Huda. Itu masjid Nurul Huda, kalau satu Jumat seorang laki-laki 20.000 aja masukin, dapat 10 juta DKM-nya setiap Jumat. Girang banget tuh, 10 juta, hebat banget. Khotib sejuta, jam 7 udah datang khotib. Masya Allah, tabarakallah. Masukin tuh duit sedekah kepada yang hidup kita sedekahin, yang meninggal juga kita sedekahin. Masukin duit 20.000 untukku dan untuk orang tuaku sampai pahalanya. Tuh. Pernah begitu nggak Bapak? Pernah begitu nggak? Masukin tuh 20.000 untukku, untuk orang tuaku. Jangan sebut nominalnya, untuk gue ceban. Bapak gue ceban. Jamaah sekalian yang saya hormati, artinya apa? Artinya yang meninggal saja kita kirimkan sedekah, sampai apalagi anak-anak yatim gembiranya anak yatim, terbuka pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang dermawan itu as-sahiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'id minan nar. Al-bakhilu ba'id minallah, ba'id minan nas, ba'id minal jannah, qaribu minan nar. Orang yang dermawan. Kami datang Pak Kiai. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan Abi. Ya. Terus ini Abi ya. Saya udah lama, udah sejam saya. Orang yang dermawan dekat dengan Allah. Qarib minallah. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh daripada api neraka. Tuh, orang dermawan Pak, orang sedekah, jangankan Allah, kita juga resep orang dermawan. Betul nggak Bu? Betul nggak kira-kira? Tapi orang yang pelit, kikir, medit, goret, buntut gasiran, pantat kuning. Orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh daripada neraka. Tapi orang kikir jauh
daripada manusia, jauh daripada surga, jauh daripada manusia dan Allah, dan dia dekat dengan api neraka. Makanya orang yang dermawan disenangi oleh Allah. Ayo, yuk, orang kaya sedekah Allah suka, orang miskin sedekah Allah lebih suka. Ayo perhatikan, orang kaya sedekah Allah suka, orang miskin sedekah Allah lebih suka. Kenapa? Karena orang kaya sedekah wajar, duitnya banyak, kartu ATM-nya banyak di dompetnya, dia gesek dimasukin kartu keluar duit. Kalau orang miskin masukin BPJS keluar duit, beras keluar. Artinya apa? Orang miskin sedekah dia lebih disukai oleh Allah daripada orang kaya. Makanya nanti tanya Abi ya, guru kita, orang miskin duluan ke surganya dibandingkan orang kaya. Tanya Abi. Makanya banggalah bagi orang miskin. Hei, bangga. Kenapa? Surganya duluan daripada orang kaya. Jaraknya 500 tahun. Kenapa? Karena orang kaya nanti pada saat ke surga ditanya dulu, min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Dari mana rezekimu kau dapat, halal apa haram? Dan kemana kamu salurkan, halal apa haram? Orang kaya masuk surga jelimet, mumet, macet total. Kenapa? Ribet ditanyanya. Tapi orang miskin langsung blus. Kenapa? Nggak ditanya malaikat, emang nggak punya apa-apa? Banggalah jadi orang yang miskin. Makanya besok orang miskin surga duluan. Dia bilang, Pak Lurah duluan ya, tidak. Makanya orang yang kaya belakangan ke surganya, orang miskin duluan ke surganya. Tapi yang kaya janganlah bangga dan janganlah pusungkan dada. Yang miskin janganlah bersedih dan janganlah menyesali diri. Kata siapa itu? Kata saya. Kenapa? Karena bagaimanapun azizun alaihi ma'anittum, kita peduli penderitaan orang lain. Dengan kita peduli dengan penderitaan orang lain, insya Allah kita menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu sekalian, ayo bu sedekah, bapak sedekah. Orang yang banyak sedekah, orang yang mengeluarkan infak, insya Allah hartanya makin tambah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang seperti ini nanti menjadi orang yang dekat dengan baginda Rasul. Ana wa kafil yatim hakadha fil jannah, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Orang-orang yang menjadi donatur hari ini, yang senantiasa setiap bulan, setiap waktu mendonasikan hartanya untuk anak yatim kita, insya Allah mereka menjadi orang yang dekat dengan surganya Allah, dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu sekalian, ya mudah-mudahan anak-anak kita insya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, dan yang terakhir, karena guru kita sudah datang, ya nanti insya Allah kita akan mendengarkan daripada tausiahnya. Ya, terus. Kalau Abi yang nyuruh saya mau, kalau bapak saya nggak mau. Jadi ayo, ini anak-anak kita nih, masya Allah, generasi yang akan menggantikan kita. Makanya anak-anak sekarang dengan anak-anak kita masih kecil agak berbeda. Anak sekarang pintar tapi akhlaknya kadang-kadang kurang. Betul nggak? Tapi bocah dulu mah akhlaknya luar biasa. Makanya kenapa? Karena yang namanya orang tua dulu cinta sama Nabi bukan sekedar dia cinta di mulut, tapi banyak-banyak baca selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya orang tua dulu, masya Allah, kita sebagai anak dulu sama orang tua bagaimana Pak? Takut nggak Pak? Takut, jangankan dimarahin, dilihatin sama bapak kita nunduk. Bocah dulu mah, betul nggak? Dilihatin nunduk, dibentak nangis. Bocah dulu, bocah sekarang dilihatin, bapak ngeliatin gua. Kenapa? Karena memang didikannya beda. Bocah dulu sama bocah sekarang, orang-orang tuanya, betul. Ini apa nih? Sorban. Orang tua dulu, jangankan di majlis taklim, jangankan di masjid, jangankan di musola, di
dalam aktivitasnya selalu baca selawat. Gendong anak baca selawat orang tua dulu. Contoh nih, kasih contoh. Al-amsal tuzhirul qawaid. Contoh itu menjelaskan tentang pernyataan. Nih orang tua dulu. Kenapa anak-anak ini anak yang soleh dan solehah? Ini apa nih? Ini apa nih? Sorban. Ini apa nih? Bayi. Coba orang tua dulu mah lagi gendong bocah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Salatullah salamullah. Pasti ada yang ngomong lah, pusatnya PA ya gitu. Hei, tapi anak dulu mah walaupun sekolahnya nggak tinggi, tapi akhlaknya kepada orang tua luar biasa. Cium tangan. Tuh, bocah dulu mah. Bocah sekarang Dijidat. DPP. makanya kenapa anak sekarang nyium ke jidat, ke kuping, kan ngelihat mamanya nyium tangan suaminya begitu. Makanya Pak kalau punya istri cium tangan ke jidat nggak usah ngomong, toyor aja udah. Oi, oi, tuh coba orang tua dulu dibacain tuh kalau kata guru kami tafaulan tabarukan, masuk ke kuping bocah selawat, jadi anak yang soleh dan solehah. Lagi bikin tambang sama kain depan pintu jadi ayunan. Bocahnya pules, bapaknya bisa ngerjain apa aja. Makanya anak dulu luar biasa. Hei. Tapi ibu-ibu muda sekarang mah gendong bocah mah asal jadi aja, bukan baca selawat. Kadang-kadang mah anak sendiri kagak kenal. Si ganteng anak siapa? Si ganteng anak siapa? Si manis anak siapa? Lah sama anak dewek orang kenal. Ada yang begitu ada? Banyak. Tuh lah tuh, lagi gendong bocah tuh. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Pantes baik tuh bocah udah gede nakal, masih kecil kagak diakuin. Kadang-kadang punya cucu pertama, girang banget, gendong cucunya depan teras rumah. Gendong, ini cucu siapa? Ini cucu siapa? Lah siapa lewat? Itu cucu monyet. Bagaimana tuh bocah jadi soleh? Bagaimana tuh anak menjadi anak yang bakti? Lah bapak ibunya gak kenal. Bukan orang Kedung Waringin, bukan orang sono, tapi pindahan dari sini sih. Ini ngayun, bukan baca selawat. Kadang anak ngayun juga. Anak raja ganteng. Itu bocah kagak pules ngeliatin bapaknya. Raja dari mana? Kerja kagak, raja lagi. Ada yang begitu ada? Wa ilaha illallah, itu yang aku. Makanya bocah dulu, masya Allah. Walaupun, mohon maaf ya, saya seorang mampang perapatan, orang buncit. Yang namanya bocah dulu mah ya, yang namanya bocah dulu ya, abi ya. Iya, korengan, congean, ingusan, budugan, cacingan. Bocah dulu. Kenapa? Makannya nggak banyak. Makan ayam tahun 2 kali doang, Idul Fitri, Idul Adha. Pagi makan nasi uduk melulu, tenang nasi goreng sama daun mengkudu, nasi sepiring daun mengkudu sebaskom. Tapi bocah sekarang mah masya Allah, tuh lihat, cakep-cakep, ganteng-ganteng. Kenapa? Makan ayam aja dia setiap hari. Bukan model kita lu setahun 2 kali nungguin orang tahlilan. Dia mah tiap hari makan ayam. Pagi makan bubur ayam, siang makan mie rasa kari ayam, sore makan soto ayam, malam makan pecel ayam, pulang injek tai ayam. Hei, betul nggak? Makanya bocah dulu mah sama orang tua patuh, tapi kurang begitu pintar, banyak yang nggak sekolah.
tapi bocah sekarang sekolah, tapi kadang-kadang nggak diimbangi dengan apa? Dengan ilmu akhlak tuh. Makanya mulai dari sini, ayo kita datang ke pengajian. Datang ke pengajian, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman salallahu thariqan al jannah. Ayo kita mudahkan. Lu apa? Yuk, ayo saya tanya Bapak Ibu sekalian, jujur. Lebih baik mana dengan anak, ilmu apa harta? Oi, jawab. Lebih baik mana dengan anak, ilmu apa harta? Ilmu. Emang hartanya udah habis. Kenapa? Karena dengan ilmu anak jadi prestasi. Nabi Sulaiman dipanggil oleh ayahnya Nabi Daud. Sulaiman kesini, pilih antara 5: ilmu, harta, tahta, wanita, Toyota. Tapi Nabi Sulaiman pilih ilmu. Fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Bahwa Nabi Sulaiman pilih ilmu, maka orang tua yang meninggalkan anaknya ilmu, dia akan menjadi orang tua yang bahagia dunia dan akhirat. Tapi kalau cuma ninggalin harta doang tanpa ilmu, berantem tuh bocah, angkat-angkatan golok, betul. Apalagi kalau hartanya gak ada, habis pada berantem, masuk ke kali, hartanya gak ada. Makanya ayo kita pikirkan, jangan sampai kita ninggalin anak tanpa ilmu, tanpa akhlak. Kenapa? Mereka menjadi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, jadilah kalian ya, jangan sampai kita melepaskan anak kita daripada jilatan api neraka. Ayo kita hindari mereka dari jilatan api neraka agar kita menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo nih bapak-bapak nih, jangan sampai lagi maulidan doang datang ke pengajian. Yuk, lagi ngaji rutin sama abi, sama ulama, sama kiai, datang ke pengajian. Ibu-ibu juga datang. Kenapa? Tanpa ilmu hati kita jadi kotor. Tanpa ilmu hati kita jadi sakit. Apalagi kata Nabi, nanti di akhir zaman umatku penyakitnya cuma 3. Yang paling banyak nanti dengki, sombong, dan riya. Coba sekarang. Hei, Bu, nggak boleh ngiri. Nggak boleh ngiri. Kalau orang ngiri, kita nganan. Kalau orang nganan, jangan. Orang yang ngiri rusak hatinya, rusak daripada perilakunya. Orang teman yang beli gelang 5 gram, dia beli Panadol. Ngelihat tetangganya beli emas 5 gram, dia yang puyeng. Itu namanya ngiri. Betul nggak? Teman yang beli motor, dia beli boldrek, puyeng. Pulang udah ngambek. Lagi yang punya gelang juga sombong lagi. Ya, kemarin jalannya biasa, nggak punya gelang. Tidak punya gelang mah begini aja. Masya Allah. Jangan kita menimbulkan iri, apalagi sampai mengirikan orang lain, karena itu dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan acara maulid ini, dengan acara santunan ini, insya Allah hidup kita akan berkah. Bapak Ibu, ayo, pengen ke Mekah? Siapa yang pengen ke Mekah? Angkat tangan. Ya, cuma 2 orang doang. Siapa pengen ziarah ke makam Nabi? Tim hadroh luar biasa. Yuk, ayo saya kasih doa. Ini doa saya, insya Allah banyak buktinya teman-teman yang nggak punya duit bisa berangkat. Ayo, saya kasih doa. Saya nggak plesetin doanya. Kadang-kadang kiai-kiai kadang-kadang plesetin, kalau saya enggak lah. Ayo angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balighna ila Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah li ziyarati qabri Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla an tumitana. Sekali lagi, Allahumma balighna ila Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah li ziyarati qabri Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla an tumitana. Ya Allah, sampaikanlah kami ke kota Mekah Al-Mukarramah dan ke kota Madinah Al-Munawwarah untuk dapat berziarah ke makam
Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum engkau wafatkan kami. Hebat itu doa. Saya dikasih oleh guru kami almarhum Kiai Ahmad Sasi, gurunya orang tuanya Kiai Ahmad Yunus Sasi yang di daerah ya Cilditan, Yahek. Dan pernah disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ali Ujung Harapan yang kemarin anaknya meninggal ya. Lalu Kiai Ali Syabdullah Malisi, ulama besar. Itulah doa ya, baca doa itu. Ya Allah, sampaikanlah kami kota Mekah, kota Madinah untuk dapat berjarak ke makam Nabi sebelum kau wafatkan kami. Mau haji, mau umroh, insya Allah sampai. Ayo baca ya, sekali lagi yuk. Ya Allah, sampaikanlah kami ke kota Mekah, ke kota Madinah untuk dapat berziarah ke makam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum engkau wafatkan kami. Amin. Selesai zuhur baca 3 kali, asar 3 kali, subuh 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali, 15 kali minimal. Tahajud sekali ya, tambah 3 doanya 18, duha 3 kali, 21 kali, sehari semalam kita baca, insya Allah bisa berangkat, tapi nabung dulu. Tapi matikanya manusia dengan menabung, tapi matikanya Allah. Siapa yang diizinkan dia bisa berangkat walaupun dia tidak punya uang. Paham? Mudah-mudahan hadir yang di sini semuanya bisa berziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu saja satu potongan ayat. Masih ada 2, harisun alaikum dengan wabil mu'minina raufur rahim. Insyaallah nanti suatu saat kita ketemu lagi, saya akan sambung daripada maksud dan tujuan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masih ada acara santunan dan kedua juga ada guru kita Abi. Mudah-mudahan apa yang sampaikan hari ini insyaallah menjadi berkah bagi kita sekalian. Dan kita mohon semoga kita semua panjang umur, sehat badan, luas rezeki kita, dikuatkan iman dan takwa kita. Allah jadikan anak-anak kita menjadi yang soleh dan solehah, dijadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, dan Allah berikan kepada kita anak-anak yang menjadi pengganti kita untuk masa yang akan datang, generasi-generasi Quran, generasi-generasi Islam yang akan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang memberikan donasi hari ini akan mendapatkan limpahan rahmat, berkah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya cukup, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim ke grup ya. Siap-siap bongsang.